0811 410 113. Gampang sekali diingat, tapi begitu terjadi kebakaran pasti dilupa. Mau membantu tetangganya yang sedang mengalami kedukaan kebakaran, bukakanlah akses bagi petugas pemadam. Mau cepat pemadamannya, serahkan ke petugas. Serahkan ke petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bapeda Corner. Tentunya hari ini bersama saya Alsa Dawi. Seperti biasa, saya sudah ditemani oleh narasumber kita pada hari ini. Kalau kita lihat dari seragamnya itu udah pasti tahu nih. Untuk narasumber kita pada hari ini ada Bapak Muhammad Hasanuddin selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar. Baik. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau kita bicara masalah kebakaran nih Pak. Ya. Dinas Pemadam Kebakaran, dan sekarang juga mungkin kalau kita lihat latar di belakang kita ini adalah beberapa unit mobil pemadam kebakaran yang memang harus selalu standby di Kota Makassar. Dimanapun ada kejadian itu pasti dari Dinas Pemadam Kebakaran harus selalu siap. Baik. Nah, mungkin sebagai awal perbincangan kita pada hari ini Pak, secara umum dulu nih, kita perlu tahu, atau masyarakat mungkin mau tahu juga nih, seperti apa sih tupoksi? Ya udah jelas sih untuk pemadam kebakaran, penanganan pemadaman dan juga apa segala macam. Mungkin Pak Kadis bisa jelaskan dulu secara singkat, silakan. Jadi kalau di Dinas Pemadam Kebakaran, ini bukan tupoksi, jadi ini namanya Pancadharma. Jadi ada Pancadharma yang kita dasari. Pertama itu ada namanya pencegahan. Jadi tentunya pencegahan, dan di Dinas Pemadam Kebakaran juga ada bidangnya, memang bidang pencegahan preventif. Jadi kita tindakan preventif kepada masyarakat. Tentunya ada kegiatan-kegiatan yang kita jalankan, yang kita turunkan langsung ke lapisan masyarakat. Baik. Pencegahan ini kegiatannya itu berupa sosialisasi. Kita turun langsung ke masyarakat sekaligus dengan prakteknya. Jadi bukan cuma materinya saja, teorinya saja, itu kita dengan prakteknya juga. Jadi kegiatan itu ada kita program, ada kita jalankan. Itu di pencegahan. Terus ada sendiri pemadam kebakarannya. Jadi termasuk dari Pancadharma ini pemadaman kebakaran. Dari sinilah tugas utamanya kita memadamkan api bila mana terjadi kebakaran. Ya. Ada juga penyelamatannya. Jadi penyelamatannya di sini ya tentunya yang kita dasari di sini yang mengancam jiwa manusia. Oke. Ya. Segala bentuk ya. Segala bentuk apapun juga itu yang mengancam jiwa manusia. Ya. Itu kalau dalam kondisi terdesak. Ya. Jadi kita kerjanya di saatnya. Jadi begitu ada laporan itu kita langsung meluncurkan petugasnya tersendiri khusus untuk penyelamatan. Oke. Nah, itu di penyelamatan. Ada juga pemberdayaan masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakatnya ini kita keterlibatan masyarakat bagaimana menangani kalau terjadinya api awal. Ya, kondisi api awal yang masih dikuasai oleh, yang masih bisa dikuasai oleh relawan yang ada di situ. Jadi kita memang ada membentuk kita membentuk relawan yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang nantinya bila terjadi kebakaran awal yang kondisinya masih bisa dikuasai oleh warga sekitar, itu kita bentuk petugas relawannya. Ada juga penanganan B3. Tentunya ini penanganan B3 yang penanganan khusus, ya. Bila mana terjadi kebakaran di lokasi-lokasi B3, bahan yang beracun dan berbahaya dan beracun. Oke, jadi ini dari segi lokasinya lagi nih yang berbeda. Ya, baik. Jadi kalau lokasi kebakarannya di salah satu contohnya di apotik, di rumah sakit, itu lain lagi penanganan. Berbeda. Jadi memang harus dilengkapi dengan alat pelindung diri yang betul-betul safety. Apalagi kalau yang bahan-bahan yang mudah terbakar, yang bahan-bahan yang
gampang memicu ada ledakan itu berbeda lagi pakaian. Beda penanganannya Pak. Beda. Baik, jadi itu dari semua, mulai dari pencegahan, Ya. kemudian penanganan, dan juga penyelamatan. Nah, Ya. sebelum kita masuk ke masing-masing case dari itu, Ya. kita perlu tahu juga nih, sejauh ini dari Dinas Pemadam Kebakaran Ya. sendiri sudah punya berapa unit nih Pak mobilnya, kemudian apakah dari jenis-jenis mobil ini sendiri beda-beda lagi Baik. atau seperti apa? Ya, jadi di Kota Makassar itu kita ada 8 pos yang ada di pos-pos yang ada tersebar di Kota Makassar. Jadi kalau tempat sekarang ini namanya Makodamkar. Di sini semua administrasi, perbengkelan pun juga ada. Jadi semuanya di sini tempatnya markas komandonya. Baik. Saya Mako komando. Di luar itu ada 7 pos. Ada 7 pos yang masing-masing armada itu ada 3 dan 4. Untuk jumlah keseluruhan armada kita di sini itu 60 unit ya. Yang ready itu 42. Ya, yang kita tempatkan di pos-pos Masing-masing pos? masing-masing pos itu ada 42. Selebihnya itu cadangan. Cadangan ada yang di belakang ini, sama mobil tangga ada 3. Itu sewaktu-waktu penanganan tidak diminta-minta itu kita turunkan. Oke. Seperti itu. Jadi ada 60 unit yang ada di sini yang termasuk kendaraan operasional. Operasional ini kendaraan rantis, ya, taktis ada 4, mobil yang cadangan ada 10. Jadi selebihnya itu kendaraan taktis. Baik, jadi ada sekitar 60-an unit nih. Kemudian kita masuk ke SOP nih Pak. Ya. Mungkin yang nonton channel kita nih Ya. mau tahu sebenarnya prosedur. Ya. Kalau kita sih umumnya paling tahu bahwa kita tinggal telepon aja, Ya. Pak ada kebakaran nih. Ya. Nah kemudian kalau di dalam sini nih, gimana prosedurnya sendiri? Apakah pada saat terima laporan harus dikonfirmasi terlebih dahulu, Ya. atau memang ada SOP tersendiri Ya. yang dilaksanakan? Jadi ini sudah menjadi standar ya SOP kita. Begitu terjadinya kebakaran, dan kita terimanya laporan, baik itu laporan penyelamatan maupun kebakaran, itu paling lambat di 15 menit. 15 Itu menit. paling lambat 15 menit ya, saya bilang paling lambat. Biasanya kita capai 7 hingga 10 lah. 15 menit itu artinya sudah sampai di lokasi? Sampai atau? di lokasi dan sudah beraksi, airnya sudah mencerat gitu, sudah keluar gitu. Oke. Jadi awalnya itu begitu mendapatkan laporan, ya 2 menit itu di proses up. Proses up ini kita menyampaikan ke petugas bahwa terjadinya kebakaran di lokasi ini. Diawali dengan bunyi lonceng. Dari situ detik berjalan, menit berjalan. 2 menit pertama itu di proses up, mereka sudah siap dan segera jalan. Baik. Jadi hitungan 2 menit itu mereka sudah ada di atas mobil dan mereka siap jalan. Di perjalanan kita ngitungnya bukan cuma dari Mako, itu Iya, dari pos-pos. Pos-pos itu. Hitungnya sampai dengan paling lambat 7 menit sampai di lokasi. Itu di perjalanan paling lambat kita sudah hitung semua. Dari titik lokasi ke dari pos ke titik lokasi. Itu paling lambat. Itu udah dengan macetnya. Oke, Jadi itu sudah macet. dengan macet 7 menit ya. 7 menit. Apalagi kalau kejadiannya di dini hari, malam hari, itu Baik. paling 3-4 menit sudah sampai. Sudah sampai. Itu nyampenya 2 menit. Selanjutnya itu di gelar selang. Jadi begitu kita tiba, ada 2 menit waktu untuk gelar selang. Tapi biasanya kita capai 1 menit selang sudah tergelar. Yang Iya. penting tidak terganggu oleh, ini yang sama kita sampaikan nanti banyak Iya. penonton di sana. Aksesnya kita terbuka, terbantu dengan itu hitungan 2 menit di situ. Jadi itu udah berapa? 2, 7 plus 2. Itu berapa? 7, 11 menit ya. Selebihnya itu di rencana operasi. Tentunya kita udah siap. Giliran rencana operasinya ini yang komandannya, dantonnya. Baik. Dantonnya dan lu-nya berembuk bagaimana metode atau pola pemadamannya. Mereka berembuk untuk mengatur lokasi-lokasinya, titik-titiknya di mana. Itu di menit-menit terakhir lah gitu. Tapi biasanya
karena sudah keseringan ya, jadi pola itu tuh berjalan dengan sendirinya. Oke, jadi udah kebiasaan juga, kebiasaan. udah tahu karena sudah Pola-pola pemadaman seperti apa itu mereka sudah tahu. Jadi nggak perlu lagi berembuk. Iya, nggak perlu lama ya. Mungkin perlu juga lama. di jalan udah ini karena Iya. kondisinya pasti udah Melihat. kebaca. Inilah yang sangat terbantu dengan informasi yang masuk. Baik. Karena kita ada nomor layanan, jadi bisa dicatat pemirsa yang ada di Baik. rumah. Jadi nomor layanan khusus untuk petugas pemadam kebakaran itu di 0811 410 113. Oke. Jadi sebenarnya gampang diingat nih Mbak. Iya. 0811 410 113. Gampang sekali diingat. Betul. Tapi begitu terjadi kebakaran pasti dilupa itu. Nah, Iya. jadi pemirsa tolong langsung disimpan di Iya, HP-nya. kalau bisa langsung di save Langsung nomornya. di-save di HP-nya. Begitu 0811 410 113. Nah, langsung hafal kan? Langsung hafal nih. Begitu ada kebakaran pasti lupa. Gitu. Itu sering kali terjadi, Nah, Pak. sering kali terjadi. Biasa kita juga sosialisasi, mereka catat di buku, Mm-mm. ya, di bukunya, buku sakunya. Begitu pulang sampai di rumah, pasti simpan di bawah. Iya. Mungkin Gitu. juga karena pada saat kebakaran Itu kan nyari panik lagi ya. juga ya. Jadi kayak untuk menghubunginya tuh kayak agak ini susah. Nah, kemudian Pak masuk ke case yang Itu selain biasanya 112 ya tadi. Jadi itu selain dari selain 112. layanan 112. Jadi silakan masuk ke 112 untuk Iya. langsung juga boleh. Oke, jadi untuk bisa layanan 112 bisa juga di nomor telepon yang Layanan, tadi ya, itu pelaporannya bisa dalam bentuk telepon langsung dan WhatsApp ya. Nah inilah, kedai ini melalui WhatsApp. Oke. Ya. Jadi layanan WhatsApp yang kita gunakan. Jadi untuk pemirsa di rumah juga, Iya. ini layanan WhatsApp. Jadi begitu terjadi kebakaran, disertakan titiknya. Titiknya ini sangat membantu sekali kita petugas. Ya, begitu kita menerima titik lokasi atau Sherlock, istilah Iya. Sherlock. Ya, titik lokasi ini yang kita gunakan di driver, ya, untuk ke lokasi. Ke lokasi. Jadi tepat. Jadi tidak lagi mencari jalan. Tinggal mengikuti map saja, itu kita sudah bisa mengakses ke yang komitmen kita di 15 menit pertama tadi. Oke, dan kalau bisa pada saat melaporkan itu disertai dengan bukti foto Ya, atau video Jadi mungkin selain ya. Sherlock, Ya. itu juga ada foto. Ini sangat membantu karena kemarin-kemarin kan kita sering dapat berita hoax. Iya. Yang tadinya kita cuman menggunakan layanan telepon rumah, telepon kantoran, itu kita tidak bisa membaca siapa yang menelponnya. Iya, kasihan juga sebenarnya, Pak. Begitu kita tiba di lokasi itu tidak ada kejadian sama sekali tidak ada. Dengan layanan WhatsApp ini, dengan adanya Sherlock, adanya bukti foto, ya, dan disertakan juga videonya. Video, baik. Kalau ya videonya ini sangat membantu bagaimana kita merencanakan pola pemadaman. Nah, begitu kita lihat informasinya, itu kita bisa merencanakan suatu pola pemadaman. Baik, jadi bisa direncanakan lebih awal. Lebih awal. Nah, jadi sementara armada pun jalan ke lokasi, dari komandannya juga bisa men-share pola pemadaman seperti apa. Baik, nah kalau kebanyakan kasus nih terjadi kebakaran di Kota Makassar, itu rata-rata terjadi di daerah padat penduduk atau pemukiman yang padat. Nih. Seringkali juga kalau kita mengacu pada 15 pertama atau 15 menit awal SOP dari Damkar sendiri, seringkali itu jadi molor karena mungkin kondisi di lapangan ya Pak ya, belum lagi kalau misalnya masyarakatnya yang lebih heboh nih, lebih banyak yang berkumpul di satu tempat yang harusnya jadi akses masuk pemadam kebakaran ya. Seperti inilah yang kita alami. Jadi karena kalau kita mengacu di SOP tadi, ya, dan itu merupakan komitmen kita juga ke masyarakat. Tapi kadang pada saat di perjalanan maupun di lokasi kejadian, itu ada kendala-kendala yang kita dapati, termasuk akses kebakaran yang dalam lorong. Nah, di sini pertama awalnya itu adanya semacam gerbang yang
sulit sekali dilewati. Iya, belum lagi karena kalau kita lihat mobilnya Ya, besar Pak ya. besar dan tinggi ya, Iya. jadi ini kadang belum masuk di dalam lorongnya, ada saja yang kita hadapi situ. Masih ada juga yang parkir di udah lorong, parkir lagi depan rumah. Wah, Nah, ternyata orangnya ini jauh di dalam. wah, Dalam lorong, masuk lorong, dalam lorongnya lagi. betul. Nah, ternyata jauh tempatnya. Itu kan ditunggu lagi, ditunggu cariin orangnya, Iya. terus dipindahin lagi. Nah, itu kan perlu durasi lagi. Nah, ini kadang seperti ini yang kita dapati. Tapi secara teknis Pak, peralatan dari Ya. damkar tentu pasti itu sudah Iya. diantisipasi ya. Dan ini kita antisipasi, kebetulan memang di tahun 2016, begitu Pak Wali Kota, di periode pertama, Ya. itu kita sudah mengadakan kendaraan yang 4 roda, yang memang khusus untuk masuk lorong-lorong. Oke, Tapi jadi dengan situasi seperti itu, kendalanya itu kita masih dapat kendala seperti itu. ya yang sekalipun masih kita ada. sudah menutupi Nah. itu atau menyediakan Ya. fasilitas yang udah bisa menjangkau lorong, Ah. tetap ada Nah, kendalanya. selanjutnya lagi begitu setibanya di titik kejadian. Nah, inilah penonton yang lebih heboh dari nonton konser saya lihat. Ini kan cuman kebakaran. Padahal Masa- ini kebakaran Nah, loh. kalau mau membantu tetangganya yang sedang mengalami kedukaan atau kebakaran ya, bukakanlah akses bagi petugas pemadam. Ini sudah membantu nih. Iya. Dengan cara membuka akses ke petugas itu sangat berarti membantunya orang yang lagi Proses pemadaman itu. Baik. kepada orang yang lagi berduka. Kalau mau membantu ya bukakan akses ke Jadi petugas. itu salah satu cara untuk membantu. Nah, Mau cepat pemadamannya serahkan ke petugas. Serahkan petugas. Karena petugas pemadam kebakaran itu yang tahu pasti bagaimana pola pemadamannya. Itu dipelajari loh, disekolahkan itu. betul. Itu sekolahnya 48 jam loh. Wah, Jadi serahkan saja ke petugas. iya, sebenarnya sangat disayangkan juga kalau misalnya ternyata itu semua tidak bukan tidak berguna, cuman Ya, itu jadi terhambat Ya. hanya dengan karena rasa penasaran masyarakat yang mau lihat ya proses seperti itulah pemadaman. kondisinya. Mungkin karena kondisi panik, ya, Iya. mau mengamankan rumahnya yang apinya sebenarnya masih terlalu jauh, tapi prosesnya di sana lu mau mengamankan dulu rumahnya nih. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Iya, Begitu petugas sudah datang, serahkanlah semua, percayakanlah ke petugas. iya, karena yang saya baca nih pemirsa nih ada semacam semangat yang memang selalu dipegang kayak sama petugas-petugas pemadam kebakaran adalah pantang pulang sebelum padam. Pantang pulang sebelum padam. Jadi memang kasih mereka kesempatan untuk betul-betul menjalankan tugasnya. Jangan kita Karena tidak menghambat. bakalan balik dia kalau tidak tuntas. Nggak padam, Pak. Tidak padam. Tidak bakalan balik itu. Iya, sejauh yang tadi kita udah berbincang Nah, keluar daripada saat kita rekaman ini bahwa Iya. Dinas Pemadam Kebakaran juga itu bukan hanya Memadamkan api. memadamkan api, Iya. tapi juga melakukan penyelamatan terhadap kondisi-kondisi yang membahayakan jiwa manusia. Manusia. Seperti apa misalnya? Ini juga bukan jiwa manusia, termasuk hewan pun juga, hewan peliharaan itu. Semuanya ternyata. Semuanya, ya. Jadi begitu. Jadi kita di Dinas Pemadam Kebakaran ini tentunya kita sesuaikan dengan kondisi perkotaan yang ada di Makassar. Ya. Adanya kalau di Makassar kan ada sungai, ada danau, bahkan kanal yang besar pun ada, pesisir pantai pun juga ada. Jadi yang kita antisipasi di sini adanya korban tenggelam, ya, adanya terbawa arus, korban terbawa arus. Nah, ini yang kita harus. Alhamdulillah kita di petugas pemadam kebakaran ini dari 475 orang, ada di antaranya itu 4 orang yang betul-betul penyelam, yang bersertifikasi, yang berkualifikasi. Kalau memang terjadi ada hal seperti itu kita turunkan. Jadi selain itu petugas penyelamatan itu ada 60, dan 60 orang ini yang kita sudah sekolahkan di Ciracas, Damkar DKI, Pusdiklat Damkar DKI, itu kita sudah sekolahkan masing-masing di 200 jam untuk petugasnya.
Petugas ini bila terjadi laporan seperti itu yang petugas ini yang terbagi masing-masing 10 per harinya. Jadi 10 di posko dalam, 10 di posko luar terbagi. Mereka punya apa istilahnya Keahlian khusus tersendiri. selain dari pemadam kebakaran itu ya. Jadi ya seperti itu penyelamatan. Itu di water rescue ya. Jadi kita bagi 5 di sini untuk penyelamatan. Ada water rescue. Ini kondisi 5 ini kondisi yang ada di Kota Makassar, di perkotaan. Water rescue karena kita punya danau, sungai, pesisir pantai, kanal yang besar. Ada saja nih, ada laporannya yang orang tenggelam dan alhamdulillah ada beberapa juga yang kita selamatkan. Dan ada juga memang sudah menjadi korban meninggal, kita pencarian gitu. Akibat dari tenggelam, seperti itu. Ada di road traffic accident. Nah, ini kalau terjadi laka lantas, tabrakan, adanya orang terjepit di situ, kita turun untuk mengeluarkan si korban ini, korban terjepit yang masih bisa diselamatkan, kita utamakan dulu itu. Itu di RTA. Ada juga di reruntuhan gedung, ya. Reruntuhan gedung ini bagaimana menyelamatkan orang yang tertimpa gedung, seperti itu. Karena ini kondisi di saat biasanya begitu ada kejadian seperti itu kita langsung upayakan untuk mencari korbannya. Yang terakhir ini yang rame nih, animal rescue. Animal rescue ini jadi adanya ancaman hewan buas kepada manusia, bahkan penyelamatan hewan peliharaan pun juga kita. Biasanya ada kucing yang naik di atas genteng yang tidak bisa turun sendirinya, itu kita ada saja. Jadi ular yang mengancam jiwa manusia itu ular ke pemukiman. Kalau di tempatnya sih enggak kita, karena ada juga laporan itu ternyata di rawa-rawa, ya itu kan memang tempatnya. Kecuali kalau mau masuk di pekarangan rumah, ya silakan telepon ke pemadam. Ada buaya di sini. Pernah ada berapa kasus ada laporan itu. Nah, ada buaya juga, sarang tawon, yang paling banyak itu sarang tawon. Yang hampir tiap malam kita lakukan penyelamatan. Bahkan 2-3 kali dalam semalam itu kita kadang kalau terlalu banyak kita bagi-bagi ke peleton lainnya. Karena ini kan terlalu mendesak seperti ini. Kecuali kalau ular, buaya, itu harus segera. Jadi prosesnya ini sama dengan kejadian kebakaran untuk mengevakuasinya, seperti itu. Memang ada SOP-nya masing-masing 5. Di luar dari 5 ini ada juga termasuk kunci mobil yang jatuh di CPI itu kan ada tumpukan batu. Itu kunci mobilnya jatuh ke sela-sela tumpukan batu di lapangan, bukan ke damkar juga. Jadi ada dompetnya yang jatuh di CPI itu di pinggiran. Itu pakai pola penyelaman itu untuk mencari anaknya yang terjebak di dalam kamar, yang terkunci sendiri. Ada 2 kasus itu kemarin, anak kecil yang masuk ke dalam kamar yang terkunci sendiri. Ada juga yang laporan orang tua di dalam rumah yang sudah tidak bisa, ternyata kuncinya ini kan pakai pintu harmonika tuh, tertutup sendiri, yang orang tua di dalam tidak bisa dibuka, jadi harus cara evakuasi kita manjat-manjat sampai. Dan itu semua bisa dilaporkan ke Dinas Pemadam Kebakaran. Jadi kalau mungkin masyarakat penonton tahunya bahwa Dinas Pemadam Kebakaran hanya memadamkan api, ternyata ada salah satu tugas juga, yaitu tugas penyelamatannya. Kemudian tadi udah dijelaskan sama Pak Kadis, ada 5 keahlian yang dipunyai oleh petugas yang ada di sini dan sudah disekolahi juga. Jadi sudah pasti ahli dalam hal itu. Itu menjadi tanggung jawab dari Dinas Pemadam Kebakaran juga ya Pak ya. Yang unik juga, yang pelepasan cincin. Bahkan ini yang baru-baru nih, yang viral nih. Bahkan ada Betul. tapi yang ramai itu di jari ya. Kalau yang viral mungkin di itu juga ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Dari Dinas Pemadam Kebakaran ingin disampaikan kepada masyarakat secara luas, khususnya di Kota Makassar, lebih kepada pelayanan, pelaporan dan modal pencegahan. Baik.
Jadi saya kira bila terjadi kebakaran ya atau penyelamatan, segera menghubungi ke petugas pemadam kebakaran yang nomornya tadi kita sudah sampaikan di 0811410113. Kejadian kebakaran kapan saja dan di mana saja. Jadi waktunya pun kita tidak tahu ya, kapan saja datangnya dan di mana. Potensinya pun juga ada di sekitar kita ya. Jadi terjadi kebakaran, adanya suhu yang panas, media yang gampang terbakar, dan adanya oksigen. Jadi kalau sudah ketemu nih tiga, pasti akan terjadi kebakaran. Nah, tinggal bagaimana mengantisipasinya dan bagaimana mengendalikan terjadinya kebakaran awal. Jangan panik kalau terjadi kebakaran, berupaya dulu untuk memadamkan. Kalau memang sudah tidak bisa dipadamkan, hubungi pemadam. Demikian. Iya, jadi itu sudah sangat jelas tadi dari berbagai macam penjelasan dari Pak Kepala Dinas, sudah sampaikan juga layanan pelaporannya, dan tentu yang paling penting adalah partisipasi masyarakat. Kita perlu bantu juga para petugas pemadam kebakaran, jangan menghalangi mereka pada saat akan melaksanakan tugas, karena mereka tuh punya prinsip pantang pulang sebelum padam. Jadi kita harus membantu juga. Itu salah satu bentuk bantuan kita kepada petugas yang akan memadamkan api dan juga kepada masyarakat yang tertimpa bencana kebakaran itu sendiri. Nah, terima kasih banyak Pak Muhammad Hasanuddin atas kesempatan hari ini. Kita udah berbincang mengenai banyak hal tentang Dinas Pemadam Kebakaran. Diharapkan nanti tidak ada kendala-kendala atau nanti semakin ke depan semakin minim nih kendala-kendala yang dihadapi di lokasi. Sekian dulu Bapeda Corner hari ini. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.